Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Yusra, NIM 2105133 dari jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Telekomunikasi kelas 1C Politeknik Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah medan elektromagnetik. Yang pertama, jelaskan sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian adalah sistem koordinat yang berpotongan pada tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Perpotongan ini membentuk sebuah bidang. Perpotongan tiga bidang ini adalah pertemuan dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini bisa kita lihat di gambar. Di sini sudut kartesiannya 1,2,3, yaitu 1 di AX, 2 di AY, dan 3 di AZ, yang berpotongan di sini, yang membentuk sebuah bangun ruang. Kalau di dalam kartesian, sumbu X, sumbu Y, dan Z ini kan membentuk sebuah bangun ruang. Kalau kita merubahnya menjadi dx, x menjadi dx, y menjadi dy, z menjadi dz. Bagaimana caranya? Ini nih, kenapa dia bangun ruangnya menjadi kecil? Karena di matematika, jika suatu angka diturunkan, maka menjadi kecil sehingga bangun ruangnya menjadi kecil. Karena sumbu simetrisnya ini kita didereferensialkan. Sumbu simetrisnya kita direferensialkan. Dan ini gambar yang di sini merupakan contoh dari pengaplikasian dari sumbu AX, sumbu AY, dan sumbu AZ yang membentuk sebuah vektor yang bertitik di sini. Terus selanjutnya, vektor komponen. Kalau vektor komponen itu penjumlahan dari vektor. Vektor-vektor, misalnya vektor X ditambah dengan vektor Y ditambah dengan vektor Z. Ini merupakan vektor komponennya. Untuk selanjutnya, komponen vektor. Kalau komponen vektor adalah masing-masing dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini merupakan komponen dari vektornya, sumbu X ini, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang sudah diuraikan ke dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang besarnya satu satuan atau satu arah. Misalnya di sini AX, AY, dan AZ. Misalnya kita ini nih merupakan besarnya satu satuan. Kalau diberikan ke contoh soal, sumbu P sama dengan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 berarti satu satuan di sumbu AX di sini, 2 satuan di sumbu AY, dan 3 satuan di sumbu AZ. Ini merupakan vektor satuannya karena dia satu arah. Oke, untuk selanjutnya adalah soal nomor 2. Menjelaskan perkalian titik dan perkalian bilang. Kalau perkalian titik, besar vektor A dan vektor B, lalu kita kalikan dengan sudut terkecil.
maksud sudut terkecil di sini, ini kan ada sudut. Ini juga ada sudut di belakangnya sebenarnya. Jadi maksud sudut terkecilnya adalah sudut yang di sudut A. Sudut yang di dalam ruangnya ini. Maksud terkecil ini nih kalau perkalian titik itu berlaku hukum komutatif. Apa bunyi dari hukum komutatif? Kalau hukum komutatif itu sama dengan kalau A dikali B sama dengan B dikali A. Ini merupakan hukum dari komutatif. Misalnya di sini, kalau pada perkalian silang ada ketentuannya, misalnya jika bernilai positif kecil antara 0 sampai 90. Kalau sudutnya ini misalnya kecil dari 0 sampai 90, maka hasilnya akan menilai positif. Begitu juga kalau bernilai negatif antara kecil dari 90 sampai 180. Misalnya kita dikasih sudutnya bernilai 45 derajat. 45 derajat kan berarti antara rentang kecil dari 0 sampai 90 kan. Berarti nilainya positif. Jadi di sini nih kita memakai sudut kosinus. Memang sudah ketentuannya memakai sudut kosinus. Sudut terkecil dari kosinus. Kita lihat pada gambar. Di sini B dikali A, ini bisa A dikali B. Sesuainya perkalian silang. Kalau perkalian silang adalah besar vektor A dan vektor B lalu dikalikan dengan sudut sinus terkecil. Pada perkalian silang itu tidak berlaku hukum komutatif. Berarti tadi besar vektor A dan vektor B lalu dikalikan dengan sudut sinus terkecil. Sudut sinus terkecil. Kenapa tidak berlaku hukum komutatif? Karena bisa kita lihat pada gambar. Contohnya di sini ada satu baut. Kalau bautnya kita putar ke kiri kan dia semakin dalam, semakin kokoh. Coba kita balikan putar ke kanan. Kita putarkan ke kanan. Pasti bautnya akan longgar dan tidak kokoh. Makanya tidak berlaku hukum komutatif di perkalian silang. Maka jika B dikali A sama dengan min A dikali B, ini merupakan konsep dari perkalian silang. Misalnya di sini kalau berubah ke vektor berarti AX, AY, dan AZ. Jika AX dikalikan dengan AY, maka hasilnya AZ. Ingat konsep yang pertama. B kali A sama dengan A dikali min A dikali B. Berarti kalau AX dikali AY berarti AZ. Jika AY dikali AZ berarti AX. Nah, jika AX.
berarti AX. Berarti kalau AZ dikali AX, berarti hasilnya AY. Nah, begitulah konsep yang terjadi pada perkalian silang. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu sistem koordinat tabung. Sistem koordinat tabung itu perpotongan 3 bidang X, Y, dan Z. Ini diganti dengan rho, P, dan Z. Karena di tabung itu dia memakai rho, P, dan Z. Rho ini sebagai jari-jari tabung, P ini sebagai sudut tabung, dan Z ini sebagai tingginya. Nah, dari perpotongan 3 titik tadi, itu tuh membentuk sebuah tabung. Perpotongan antara titik yang 3 tadi, maka dia membentuk sebuah tabung di sini. Itu untuk konsep dari sistem koordinat tabung. Untuk selanjutnya kita merubah dari koordinat tabung ke koordinat kartesian. Oke, dari koordinat tabung ke kartesian. Dari koordinat tabung, di sini bisa kita menarik keluar gambar, maka akan jadi seperti ini. Jika kita menggambarnya, bisa seperti ini. Ini kan ada sumbu X, ini sumbu Y. Berarti di sini juga Y. Berarti kalau kita tarik gambarnya keluar, bisa gambar sebentar, menjadi saja gambarnya lurus. Ini adalah titik-titik. Saja gambarnya lurus. Jadi, kalau kita tarik gambar ini keluar, di sini adalah P-nya, depannya sudutnya, sini rho-nya, dan di sini X, di sini Y. Kita akan merubah dari tabung ke kartesian. Di situ kan membutuhkan rumus. Jadi, untuk mendapatkan rumusnya, kita harus paham dulu konsep pelajaran dari SMA, yaitu sin sama dengan D depan per miring, depan per mi, demi, sin. Kalau cos sama dengan samping per miring. Nah,
kalau kita ingin membuat rumusnya, berarti sin, di sini aja kita buat sin theta sama dengan sin kan rumusnya depan per miring. Depannya y, miringnya adalah rho. Berarti y per rho. Atau bisa kita tulis dengan y sama dengan rho sin theta. Nah, untuk selanjutnya cos. Berarti cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya kan x, miringnya rho, berarti x per rho sama dengan, bisa kita tulis dengan x sama dengan rho cos dari theta. Kalau z-nya itu rumusnya z cuman z sama dengan z. Dan pertanyaan nih, kenapa tan nggak dimasukin? Kalau tan itu kan tan adalah depan per samping. Kalau kita tulis tan depan per samping, depannya kan y nih, sampingnya x. Jadi itu tan sama dengan y per x. Karena y per x ini tidak memenuhi, kalau di sini kan harus ada sudutnya sama ini rho. Soalnya kalau di koordinat tabung kan perubahan dari x, y, dan z-nya itu menjadi rho, pi, dan z. Makanya tan tidak dimasukin karena sudah ada rumus dari z sama dengan z. Itu. Setelah kita merubah dari koordinat kartesian ke koordinat tabung, sekarang kita merubah dari koordinat yang tadi dari koordinat tabung ke kartesian. Sekarang kita merubah dari koordinat kartesian ke koordinat tabung. Sudah dihapus dulu. Sama gambarnya seperti yang tadi. Ini y, ini rho, ini theta. Kalau perubahan dari kartesian ke koordinat tabung, kita juga memerlukan rumus. Rumusnya itu rho sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Kalau untuk z-nya, z itu kan cuma rumusnya tadi cuma 1z sama dengan z. Kalau untuk i-nya, itu tan inverse atau tan pangkat min 1 y per x. Misalnya nih, kenapa kok bisa tan inverse y per x? Di sini saya jelaskan di bawah ini aja. Karena tan ini kan rumusnya tadi d, depan per samping. Depannya kan y, sampingnya kan x. Berarti y per x tan theta y per x. Lalu kita turunkan theta sama dengan y per x. Gak kuat, tunggu.
Berarti theta sama dengan Y per X per tan. Tan theta, Y per X, kalau berubah dari theta sama dengan Y per X per tan. Berarti kalau dirubah lagi menjadi Y per X tan pangkat min 1. Karena di sini ada pernya. Lalu kita rubah pindah ruas ke kanan. Begitu penjelasan dari sistem koordinat tabung. Perubahan dari koordinat kartesian ke tabung dan tadi dari koordinat tabung ke kartesian. Jadi selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4, yaitu sistem koordinat bola. Jadi sistem koordinat bola di sini sudah ada gambar dari sistem koordinat bola. Kalau pada kartesian itu komponennya ada X, Y, dan Z. Akan tetapi pada sistem koordinat bola kita menggunakan R, theta sama pi. Jadi pertemuan atau perpotongan dari 3 komponen tadi membentuk suatu bola. Yang mana ketiga sumbu ini berada pada permukaan bola. Bisa kita lihat di sini sumbunya berada di permukaan bola. Itu adalah penjelasan dari sistem koordinat bola. Jadi selanjutnya sistem koordinat bola dirubah ke kartesian. Kalau dirubah ke kartesian, kita membutuhkan rumus. Jadi kalau rumusnya X sama dengan R sin theta cos pi. Y sama dengan R sin theta sin pi. Z sama dengan R cos pi. Di mana kita mendapatkan rumus ini? Rumus ini kita dapatkan dengan menarik keluar gambar dari titik koordinat yang di dalam ini. Jadi kalau gambarnya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini R sin R cos dan ini adalah tetanya, ini ada R-nya. Maka dengan gambar di sini, gambar yang kita tarik keluar dari dalam ini tadi, bisa mendapatkan rumus perubahan dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat bola. Intinya kalau kita mencari sistem koordinat kartesian dirubah ke bola, pasti yang diketahui adalah dari R sin tetanya dan cos pi-nya. Yang diketahui pasti R, theta, dan pi. Untuk selanjutnya, kita perubahan dari koordinat bola ke koordinat kartesian. Koordinat bola ke koordinat dari koordinat kartesian ke koordinat bola. Berarti dari kartesian ke koordinat bola. Dari koordinat kartesian ke bola, pasti yang diketahui adalah dari kartesian itu sendiri, berarti X, Y, dan Z yang diketahui. Dengan mencari kartesian ke bola, kita juga menggunakan rumus. Rumusnya untuk R
dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini ketentuannya jika R kecil sama dari 0. Untuk mencari theta, cos inverse Z per akar dari yang tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Untuk mencari ini nih juga ada ketentuannya. 0 kecil sama dari 0 kecil sama dari 1/8. Ini adalah untuk mencari dari koordinat kartesian ke koordinat pola. Di mana kita mendapatkan rumusnya ini? Ya dari gambar ini tadi sama dengan dari pola ke kartesian. Kalau untuk dari kartesian ke pola pasti yang diketahui adalah X, Y, dan Z-nya. Itu penjelasan tentang koordinat pola. Perubahan dari kartesian ke koordinat pola. Untuk selanjutnya, gambar yang D, ini kan masuk ke volume, sama kayak koordinat kartesian yang tadi. Ini perubahan dari R, theta, dan P menjadi dr, d theta, dan dP. Perubahan ini nih menjadi kecil karena dia sudutnya didiferensialkan. Cuman itu penjelasan dari koordinat sistem koordinat bola. Jadi untuk soal selanjutnya, soal yang terakhir nomor 5, jelaskan 4 intensitas medan. Intensitas medan itu terbagi menjadi 4, yaitu intensitas titik, volume, garis, dan bidang. Jadi intensitas titik itu adalah vektor, nilai, dan arah, dan di mana arahnya itu bergantung pada muatan. Misalnya di sini dituliskan bergantung pada muatannya. Di sini ada sebuah titik, maka ini bisa muatannya keluar, dan ada juga muatan yang masuk. Ini nih, gaya antara dua titiknya adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R2. Ini merupakan rumus dari medan muatan titik. Ikut mengganggu. Jadi untuk muatan titik bisa ditulis rumusnya E sama dengan F per Q. F per Q. Atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat.
ini merupakan dari intensitas medan muatan titik. Untuk yang kedua, muatan volume. Adalah jumlah muatan per satuan volume yang dinyatakan dengan notasi PV. Dinyatakan dengan notasi PV1 dan dalam satuan per meter atau kubik. Jadi satuannya adalah PV dan satuannya meter kubik. P per meter kubik. Jadi rumus yang didapatkan adalah Q sama dengan integral dari volume, PV, dan dV. Itu merupakan dari muatan volume. Untuk yang ketiga, medan listrik oleh sebuah muatan garis adalah bisa dilambangkan dengan bisa dilambangkan dengan rho atau kecepatan dari muatan garis. Medan muatan garis yang digunakan untuk mengukur berkas yang sangat halus dan jadi-jadinya sangat kecil. Tiap unsur pertambahan panjang dari muatan garis berlaku sebagai muatan titik. Jadi setiap pertambahan panjang dari muatan garisnya tadi bisa berlaku sebagai muatan titik. Untuk yang terakhir, medan muatan bidang. Konfigurasi muatan dasar yang lain ialah muatan yang tersebar berada pada bidang tak terhingga karena arah medannya selalu menjauhi muatan positif, sehingga diatasi dengan memakai vektor satuan AN yang arahnya keluar dari bidang normal. Jadi sekian jawaban dari presentasi ujian tengah semester dari saya, mata kuliah medan elektromagnetik. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.